Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita harus sangat menyadari bahwa pemahaman itu adalah sangat penting dalam hidup kita. Jikalau kita tidak punya pemahaman yang benar, maka kita tidak dapat menghidupi kehidupan dengan benar dan mengambil keputusan yang tepat. Untuk mendapati pemahaman yang benar, tidak, kita harus mempelajari dengan sungguh-sungguh, mengklarifikasi dengan sungguh-sungguh kepada sumber yang bertanggung jawab. Demikian juga dengan iman Kristen. Saudara, jikalau kita salah di dalam pemahaman iman Kristen, kita tidak mendapatkan sumber yang sesungguhnya, kita bisa tersesat di dalam pemahaman kita yang salah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, berapa banyak orang dengan memiliki penghargaan terhadap budaya etnik mereka dan itu membuat mereka menolak untuk menerima Yesus Kristus. Saudara, semua itu terjadi karena pemahaman bahwa ketika ia sudah menjadi orang Kristen, maka ia harus meninggalkan seluruh kebudayaan etnik mereka. Bahkan ada orang-orang tertentu memandang dengan menjadi orang Kristen, maka orang tersebut menghidupi kebudayaan Barat. Tentu hal ini hanya persepsi yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Pandangan Kristen tentang budaya menggambarkan betapa kayanya Tuhan kita dan betapa indahnya Tuhan kita yang tercermin di dalam beragam budaya di dunia ini. Saudara, budaya itu menggambarkan manusia itu diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Tentu yang dimaksud di sini adalah budaya yang tidak bertentangan dengan kekudusan kebenaran Allah. Dan memang saudara, tidak semua bagian dari budaya selaras dengan kekudusan kebenaran Allah. Karena budaya itu memang dibuat oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah, inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakan kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula, orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Kristen pada zaman Rasul Paulus, yaitu di abad pertama, ada kebingungan-kebingungan bagi orang-orang pada masa itu. Yakni terkait dengan status religius seseorang ketika orang itu berlatar belakang Yudaisme, yaitu terkait dengan sunat. Ataupun juga dengan orang-orang yang bukan berlatar belakang Yudaisme, karena mereka memahami kekristenan itu sebagai sebuah kelanjutan dari apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Namun masalahnya bukan saja terhadap hal-hal yang sifatnya religius, tetapi juga terkait dengan status sosial di dalam masyarakat yang pada masa itu masih melegalkan perbudakan. Karena mereka memahami bukankah di dalam Kristus seorang budak menjadi orang merdeka. Jadi bagaimana dengan status budaknya? Saudara, bagaimana dengan tantangan menjadi orang Kristen pada hari ini? Apakah mempunyai pergumulan yang sama dalam situasi yang berbeda? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, latar belakang situasi dan kondisi lahiriah seseorang ketika ia percaya Yesus Kristus, tidaklah mempengaruhinya sebagai manusia baru
di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan dibebaskan, pergunalah kesempatan itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Paulus saat ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama terkait dengan kereligiusan seseorang dan terkait dengan status sosial. Saudara, berbicara tentang religiusitas, ini berbicara tentang sunat atau tidak bersunat. Tentang status sosial, ini terkait dengan status budak dari orang-orang percaya. Saudara, di dalam kekristenan, maka kekristenan berbicara tentang hal-hal rohani. Satu perubahan yang di dalam seseorang, di dalam batin seseorang yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, tidak mengubah fisiknya atau jasmaninya. Jasmaninya tetap. Tetapi saudara-saudara, yang diubah adalah batin seseorang ketika dia dilahirkan kembali. Dan saudara, dengan perubahan yang terjadi dalam batin seseorang, itu mengubah seluruh cara pandang dan mengubah perilaku dan sikap hidupnya. Saudara, di situ Rasul Paulus berkata apa? Hal-hal lahiriah itu tidak terlalu penting dalam kaitannya mempengaruhi kerohanian seseorang. Seperti sunat. Disunat atau tidak disunat tidak mempengaruhi kerohanian seseorang dan tidak mempengaruhi status sebagai orang-orang kudus. Demikian juga seorang budak, status sosial tidak mempengaruhi kehidupannya sebagai orang percaya. Dia adalah orang percaya yang merdeka meskipun dia seorang budak. Dia merdeka dalam arti apa? Dia merdeka untuk melakukan kehendak Tuhan sehingga dia bisa menjadi berkat bagi tuannya. Dia tidak lagi bersikap sebagai budak yang terpaksa melakukan hal-hal yang baik bagi tuannya. Tetapi dia melayani tuannya seperti dia melakukannya bagi Tuhan. Dan saudara, Rasul Paulus berkata, orang-orang merdeka pun jangan lupa ketika dia menjadi orang percaya, dia telah menjadi hamba Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang situasi kondisi lahirnya seseorang, saudara, tidak mempengaruhi apapun kepada manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus. Saudara, hal yang terpenting bagi kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita menjadi orang merdeka. Merdeka untuk melakukan kehendak Allah. Mentaati firman Tuhan. Saudara, itulah yang terpenting dari segala sesuatu. Yang kedua, saudara, prinsip dasar bagi kehidupan seorang Kristen adalah janganlah menjadi hamba manusia, melainkan hiduplah sebagai milik Allah di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Saudara, berapa banyak orang bisa merasa rendah diri dengan pelbagai alasan. Namun saudara, sebagai orang percaya, kita harus sadar kita telah menjadi milik Allah. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagai milik Allah. Saudara, kita jangan menjadi hamba manusia. Meskipun dalam dunia ini, kita adalah mungkin hamba dari seseorang dalam arti membantu seseorang yang lain. Mungkin kondisi kita tidak lebih baik daripada orang lain. Namun saudara, di dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara, prinsip dasar yang paling penting adalah mari kita hidup sebagai milik Allah di dalam Kristus. Saudara, sebagai milik Allah di dalam Kristus, saudara-saudara, itu dibayar dengan harga yang lunas oleh darah Yesus Kristus. Apa artinya? Artinya saudara, keberadaan kita itu adalah keberadaan yang berharga, keberadaan yang penting.
Sebagai milik Tuhan, Tuhan punya maksud dan rencana dalam hidup kita. Apapun kondisi, situasi saudara saat ini sebagai orang percaya. Dan saudara, ketika engkau dan saya menghayati apa yang firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai milik Tuhan di dalam Kristus. Mengubah bagaimana sikapmu, mengubah bagaimana perilakumu, mengubah batinmu. Engkau menjadi orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang patut engkau kerjakan. Engkau menjadi orang bersuka cita dalam apa yang kau sedang kerjakan. Engkau menjadi orang yang punya pengharapan dalam situasi apapun yang kau sedang hadapi hari ini. Mengapa? Karena engkau tahu, engkau melakukan semuanya itu sebagai milik Tuhan. Saudara, bukan apa yang melekat padamu, pekerjaanmu, pakaianmu, pandangan orang, itu yang memberi nilai pada dirimu. Tetapi yang memberi nilai pada dirimu dan diriku adalah engkau dan saya sudah dibayar dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Sehingga engkau dan saya menjadi milik Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita seharusnya tidak lagi menjadi hamba manusia. Tetapi kita menjadi hamba Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang manusia pandang terhadap diri kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau tolong kami memiliki cara pandang yang benar atas hidup kami. Karena hidup kami sudah dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan kami Yesus Kristus. Seringkali kami tetap terikat dengan cara pandang manusia, terikat dengan cara pandang kami tentang status sosial kami, keberadaan kami. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau memindahkan cara pandang itu kepada cara pandang yang benar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.